Halo semua, selamat berjumpa lagi di Rumah Matematika bersama dengan saya, Herman Joyo. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat integral tak tentu. Untuk membahas mengenai sifat-sifat integral tak tentu, mari kita langsung mulai saja dengan sifat yang pertama, yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, untuk memahami sifat ini, mari kita ingat kembali, kalau kita punya turunan dari k fx, ini akan sama dengan k kali turunan fx. Nah, dari sifat ini, maka ingat kembali ya, hubungan antara integral dan turunan. Integral itu adalah antiderivatif, maka nanti kalau saya punya turunan ini, kalau ini saya integralkan, hasilnya adalah integral k fx ini sama dengan k integral fx. Ya. Nah, inilah sifat yang pertama. Mudah bukan? Mari kita lihat contohnya untuk memahami sifat yang pertama ini. Misalkan saya punya integral dari 3x kuadrat dx. Maka dengan menggunakan sifat yang pertama tadi, sifat yang ini akan sama dengan 3 integral x kuadrat dx. Ya, mudah ya. Nah, apakah hasilnya sama? Mari kita lihat. Dari sini. 3x kuadrat dx, kalau diintegralkan hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, 3-nya tetap, nanti ini dibagi dengan pangkatnya ini. Pangkatnya ini akan membagi di sini. Ditambah dengan c. 3/3, 1, berarti menjadi x pangkat 3 plus c. Jadi, integral dari 3x kuadrat dx kita dapat, hasilnya adalah x pangkat 3 plus c. Sekarang mari kita lihat yang ruas kanan. 3 integral x kuadrat dx. Berarti 3 kali integral dari x kuadrat dx. Nah, ini adalah hasilnya x pangkat 3. Nah, pangkat 3 ini akan menjadi pembagi. Sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan c. 3 kali sepertiga, 1, ya. Maka hasilnya adalah x pangkat 3 plus c. Nah, kita peroleh hasil yang sama. Jadi, integral dari 3x kuadrat dx itu akan sama dengan 3 integral x kuadrat dx. Mari kita lanjut dengan sifat yang kedua. Integral dari fx plus gx dx itu sama dengan integral dari fx dx ditambah integral gx. Atau integral dari penjumlahan dua fungsi itu sama dengan integral dari jumlah masing-masing fungsinya. Penjumlahan dari integral masing-masing fungsinya. Nah, tentu saja ini juga mudah kita pahami. Kalau saya punya ux, katakanlah sama dengan fx plus gx, ya, maka nanti sifat turunannya u aksen x ini akan sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Nah, kalau yang bawah ini kita integralkan, maka akan diperoleh yang atas, gitu kan? Oke, kan kita peroleh yang ini. Contohnya, integral dari 4x pangkat 3 ditambah 2x itu sama dengan integral dari 4x pangkat 3 dx ditambah integral dari 2x dx. Ya, ini kalau mengacu pada rumus yang di sini. Oke. Nah, ini kalau kita
lihat hasilnya, maka nanti ini menjadi X pangkat, X-nya pangkatnya naik 1, X pangkat 4, 4-nya kita tulis, dibagi dengan pembaginya, nanti ada 3. Oke, ditambah dengan, kita sebut saja sebagai C1, ditambah integral dari 2 X dx sama dengan X pangkat 2 per 2 plus C pangkat C2 misalkan. Ini hasilnya 4 per 4, 1, jadi X pangkat 4 plus C1 ditambah X kuadrat plus C2. Hasilnya X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus C. Nah, dimana C yang besar ini sama dengan C1 ditambah C2. Oke. Sifat yang ketiga, integral dari fx min gx dx itu sama dengan integral dari fx dx min integral gx dx, atau integral dari pengurangan dua fungsi sama dengan pengurangan dari integral masing-masing fungsinya. Oke. Ini juga dengan mudah bisa dirunut dari sifat turunan. Kalau saya punya turunan dari fx min gx, itu akan sama dengan turunan fx dikurangi dengan turunan gx. Contohnya ini. Integral dari 2x pangkat 3 min x kuadrat sama dengan, nah berarti integral dari yang depan ini, integral 2x pangkat 3 dx dikurangi integral yang belakang, integral dari 6x kuadrat dx. Kalau ini kita hitung, maka nanti x pangkat 4, ya 3 ditambah 1, 2 per 4, jadi 2 per 4 kali X pangkat 4, misalkan saya tambah dengan C1, jadi dikurangi X pangkat 3, 6 per 3 plus C2. Nah, ini kita kurung, masing-masing kita kurung, bahwa yang depan ini menunjuk pada integral dari 2x pangkat 3 dx, yang belakang menunjuk pada integral dari 6x kuadrat dx. Ini sama dengan setengah X pangkat 4 plus C1 dikurangi 2X pangkat 3 min C2. Atau ini sama dengan setengah X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 plus C. Nah, dimana C besarnya ini sama dengan C1 dikurangi C2. Jelas ya? Ini sifat yang ketiga. Mari kita lihat beberapa soal. Oke, Anda perhatikan. Satu ini terkait dengan sifat nomor 1. Betul. 2 masih terkait dengan sifat nomor 1. Nomor 3 terkait dengan sifat yang kedua. X integral fx plus gx sama dengan integral fx ditambah integral gx. Yang keempat, sifat berapa? Sifat yang ketiga. Betul. Yang kelima, sifat berapa aja yang dipakai? Nah, yang kelima ini sudah menggunakan semuanya ya. Sifat yang pertama, kedua maupun ketiga. Ini semuanya dipakai untuk mengerjakan soal nomor 5 itu. Silahkan Anda mencobanya sebagai latihan. Oke? Baik teman-teman, secara umum nanti berkait dengan sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar ada 3 sifat. Yang pertama, integral dari k fx dx itu sama dengan k integral fx dx. Sifat yang kedua, integral dari fx ditambah gx ini sama dengan integral fx dx ditambah integral fx gx dx.
Sifat yang ketiga, integral dari fx min gx sama dengan integral dari fe dx dikurangi integral gx dx. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.